Alhamdulillah tadi kita sudah membaca tahlil dan juga mengirimkan doa untuk guru-guru kita dan juga masyayikh dan juga aulia yang ada di sini. Untuk biografi daripada Yaqut Al-Arsy sendiri akan dijelaskan oleh saya pribadi. Beliau memiliki nama lengkap Yaqut bin Abdullah Al-Habashi Al-Arsy. Ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 732 Hijriah, ada yang mengatakan beliau wafat tahun 707 Hijriah. Beliau adalah seorang sufi agung dan tokoh utama Thariqah Syadziliyah yang berasal dari Habasyah atau Ethiopia yang hidup dan meninggal di Alexandria, Mesir ini. Jadi beliau sebelum lahir, Abul Abbas Al-Mursi sendiri itu sudah mendapatkan bisyarah akan kelahiran daripada wali agung ini. Beliau Yaqut Al-Arsy ini adalah murid langsung daripada Abul Abbas Al-Mursi. Mohon maaf, Abul Abbas Al-Mursi. Jadi sebelum kelahiran beliau, Abul Abbas Al-Mursi pernah satu ketika di musim panas, beliau membuat satu makanan yang berupa bubur yang dikasih nama asidah, yang mana lazimnya bubur panas ini diberikan pada saat musim dingin. Akan tetapi Abul Abbas Al-Mursi yang akan kita ziarahi nanti ini, beliau membuatnya di musim panas. Lalu keluarganya itu agak tercengang dengan apa yang dilakukan oleh Abul Abbas Al-Mursi ini. Kemudian ditanyalah, wahai Abul Abbas, kenapa engkau membuat asidah ini yang mana tidak lazim membuatnya di waktu musim panas? Lalu Abul Abbas mengatakan, ini adalah hidangan untuk kelahiran daripada akhu kalian ataupun saudara kalian, yaitu Yaqut Al-Arsy yang lahir di Habasyah. Jadi sebelum beliau lahir, bisyarah beliau sudah dikasih tahu oleh Allah kepada Abul Abbas Al-Mursi. Kemudian pada masa berikutnya isyarat itu pun menjadi kenyataan. Ada seorang pedagang dari daerah yang jauh. Awalnya Yaqut Al-Arsy ini adalah seorang budak yang mana dia sudah diperjualbelikan ke berbagai daerah sampai akhirnya di tangan pedagang yang mau datang ke Mesir ini. Ada satu kejadian ketika pedagang tersebut hendak berlabuh di Iskandariah ini, perahunya tersebut mengalami satu goncangan hebat. Pada saat itu beliau bernazar, saya akan memberikan budak ini yang dimaksud adalah Yaqut Al-Arsy kepada wali Iskandaria saat itu, yaitu Abul Abbas Al-Mursi. Dan setelah sampai di Iskandaria, pedagang tadi yang hendak memberikan budaknya tersebut, tapi budak yang diberikan itu bukan Yaqut Al-Arsy, akan tetapi budak lain yang lebih kuat, lebih gagah untuk diberikan kepada wali Mesir. Karena tidak cocok memberikan Yaqut Al-Arsy yang seorang yang hitam, lemah dan juga kurang sehat seperti itu. Namun Abul Abbas menimpalinya, bukan budak ini yang kamu janjikan kepadaku, akan tetapi budak yang kamu janjikan kepadaku namanya adalah Yaqut Al-Arsy. Seakan-akan Abul Abbas Al-Mursi sudah paham yang dijanjikan itu adalah Yaqut Al-Arsy. Kemudian ada satu kisah lain yang menunjukkan kedekatan daripada Yaqut Al-Arsy ini dengan wali Mesir yang lainnya, yaitu Sidi Ahmad Al-Badawi. Diceritakan bahwasanya murid daripada Yaqut Al-Arsy, yaitu Alamah Syamsuddin Muhammad bin Laban, pernah mengingkari kewalian daripada Ahmad Al-Badawi. Nah, karena dia mengingkari kewalian daripada wali kutub ini, akhirnya Allah mencabut hafalan Al-Qur'annya, mencabut derajatnya dan mencabut keilmuannya, sehingga dia tidak lagi menjadi tokoh yang alim, tidak lagi menjadi penghafal Al-Qur'an. Dan orang-orang Mesir pada saat itu menasehatinya, tidak ada yang bisa memintakan ampun kepada Ahmad Al-Badawi ini kecuali Yaqut Al-Arsy. Ini menunjukkan bahwasanya derajat Yaqut Al-Arsy itu sangat dekat juga dengan Ahmad Al-Badawi, yang mana adalah seorang wali Mesir. Kemudian selain itu, setelah memintakan ampun tersebut, Allah berikan kembali hafalan daripada Syamsuddin Ibnu Laban tadi, dan juga derajat keilmuannya yang tinggi. Akhirnya dia menjadi alim kembali, bahkan dia pun bernazar akan mengabdikan hidupnya kepada gurunya tersebut, yaitu Yaqut Al-Arsy. Bahkan pada akhirnya nanti Yaqut Al-Arsy akan menikahkan anaknya kepada Syamsuddin bin Laban ini. Kemudian julukan Al-Arsy ini kenapa? Kok bisa ada seorang Habasyah, seorang budak mendapatkan julukan Al-Arsy? Ada dua pendapat yang
mendasari beliau mendapatkan julukan ini? Yang pertama, bahwasannya beliau selalu mendengar azan yang dikumandangkan oleh para malaikat penjaga arsy. Yang kedua, dikatakan bahwasannya beliau itu sangat khusyuk sekali, bahkan merasakan dirinya itu tidak berada di bumi ini, bahkan dirinya itu berada di arsy, yang berada di bumi ini hanyalah tubuhnya saja. Kemudian ada satu kisah unik tentang Yaqut al-Arsy ini. Sebelum kewafatannya, beliau menghadiri satu majelis dan memberikan tausiah. Di majelis tersebut tiba-tiba ada seekor burung yang saat itu mengadu kepada Yaqut al-Arsy. Beliau bisa berbicara dengan burung. Sang burung itu mengadu bahwasanya anaknya itu selalu dibunuh oleh imam masjid Amr bin As yang berada di Kairo. Jadi burung itu sampai ke Alexandria ini hanya untuk menyampaikan kabar tersebut. Akhirnya Yaqut al-Arsy bertandang dari Iskandaria menuju Kairo langsung, dan seketika itu langsung berbicara kepada muadzin daripada dan juga imam di Masjid Amr bin As tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya. Dan di akhir Yaqut al-Arsy mendapatkan kedudukan yang istimewa di hati gurunya, bahkan beliau dinikahkan dengan putri daripada Abul Abbas al-Mursi dan dikaruniai oleh 2 putri. Salah satu petuah yang paling masyhur dari beliau adalah alaika ayyu'addiman nasa bihasabi dinihim la bihasabi thiyabihim. Harusnya kalian itu menghormati manusia itu dengan standar agamanya, bukan karena pakaiannya saja. Beliau wafat pada tanggal 18 Jumadil Awal tahun 732 dan disemayamkan di sini. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada Syekh Yaqut al-Arsy. Semoga dengan kita berziarah kepada beliau, kita berikan kefutuhan dan kita diberikan ilmu yang berkah manfaat. Wa ala hadiniyah wa ala kunyatin solehah. Al-Fatihah.